Terima kasih. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai metode PIAS. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Melisa Oktavin Bando, dengan NIM 40. Yang kedua, Frangli Tangka dengan NIM 34. Yang ketiga, ada Graflan Pangemanan dengan NIM 61. Yang keempat, ada Victor Marbun dengan NIM 49. Yang kelima, ada Dianita Subu dengan NIM 13. Dan yang terakhir, ada Angelia Adatunaung dengan NIM 32. Sekarang kita masuk pada penjelasan. Selang integrasi A, B menjadi N buah pias atau segmen. Lebar tiap pias adalah H sama dengan B kurang A per N. Titik absis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah RH. Kemudian R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dan nilai fungsi pada titik absis pias adalah FR sama dengan FXR. Berikut adalah grafik. Nah, di sini kita mempunyai fungsi yaitu fungsi fx. Kemudian kita partisi menjadi n buah pias, lalu kita bagi sejumlah n. Di sini kita tetapkan menjadi x0, x1, x2, xn kurang 1, xn sama dengan b. Lalu selanjutnya di atas ini adalah selangnya yang berlebar H berupa persegi panjang yang sejumlah N. Nah, sekarang kita bisa mencari ketinggiannya. Di sini ketinggiannya berarti Fx0 atau F0, Fx1 atau F1, Fx2 atau F2, Fn kurang 1, dan Fn. Kemudian di bagian atas ini adalah dalam bentuk tabel. Di sini R-nya dari 0 sampai N, XR-nya sama dengan X0 sampai XN, kemudian FR-nya dari F0 sampai Fn. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode PIAS adalah yang pertama, kaidah segi 4, yang kedua, kaidah trapesium, yang ketiga, kaidah titik tengah. Dua kaidah pertama, yaitu kaidah segi 4 dan kaidah trapesium, pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya saja yang berbeda. Kemudian kaidah yang ketiga, yaitu kaidah titik tengah merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kaidah segi 4 atau rectangle rule. Pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 hingga X sama dengan X1. Luas yang kita cari itu yaitu garis lengkungannya, tapi dibantu dengan garis putus-putus yang membentuk segi 4 karena kita menggunakan kaidah segi 4. Fungsi yang mau dicari integrasinya yaitu Y sama dengan Fx. Jadi, luas satu pias adalah tinggi pias sama dengan Fx0, di mana integral x0 sampai x1 fx dx didekati dengan hfx0. Selanjutnya, bila tinggi pias fx1, maka integral x0 sampai x1 fx dx didekati dengan hfx1. Jadi kenapa kita menggunakan dua luas, karena di sini bisa dilihat ada X0 dan X1. Karena jika hanya menggunakan X0, maka akan ada ruang yang tidak dihitung. Kalaupun menggunakan X1 sendiri, itu ada ruang yang tidak terhitung. Maka dari itu kita akan menggunakan kedua-duanya. Kemudian, maka selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya dengan cara menambah kedua luas tadi, yaitu integral x0 sampai x1 fx dx didekati dengan hfx0 ditambah integral x0 sampai x1 fx dx didekati dengan hf
HFX1 menjadi 2 integral X0 sampai X1 fx dx didekati dengan HFX0 tambah fx1, kemudian dibagi 2 menjadi integral X0 sampai X1 fx dx didekati dengan H/2 fx0 tambah fx1. Nah, jadi hasil yang tadi itu merupakan kaidah segi empat untuk menghitung satu pias. Sedangkan kita harus menghitung keseluruhan dari A sampai B. Maka kita partisi selang A, B menjadi N buah pias yang lebarnya H dan masing-masing tadi koordinatnya yaitu X0, X1, X1, X2, X2, X3 sampai Xn kurang 1, Xn. Dan bagaimana caranya? Ya, kita tinggal menjumlahkan masing-masing pias. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita menggunakan tinggi yang bagian kiri, yaitu integral A sampai B fx dx didekati dengan hfx0 tambah hfx1 tambah hfx2 sampai tambah hfxn kurang 1. Kemudian kita jumlahkan dengan tinggi yang bagian kanan, yaitu integral A sampai B fx dx didekati dengan hfx1 tambah hfx2 tambah hfx3 tambah sampai hfxn. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan 2 integral A sampai B fx dx didekati dengan hfx0 tambah 2 hfx1 tambah 2 hfx2 sampai ditambah 2 hfxn kurang 1 tambah hfxn. Kemudian kita bagi 2 menjadi integral A sampai B fx dx didekati dengan H/2 fx0 ditambah hfx1 ditambah hfx2 ditambah hfxn kurang 1 tambah H/2 fxn. Jadi kaidah segi empat gabungan adalah integral A sampai B fx dx didekati dengan H/2 F0 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah sampai 2Fn kurang 1 tambah Fn, atau bisa dalam bentuk sigma, yaitu H/2 F0 tambah 2 sigma I sama dengan 1 N kurang 1 Fi tambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr dan R 0, 1, 2 sampai dengan N. Dan ini merupakan gambar yang partisi selang A, B yang tadi. Selanjutnya adalah kaidah trapesium. Pandang sebuah pias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Berikut bisa kita muat dalam bentuk grafik. Jika untuk kaidah segi empat tadi, dia grafiknya berbentuk segi empat. Jadi untuk metode trapesium ini, kita pandang grafiknya berbentuk trapesium. Sebenarnya luas yang kita cari itu adalah garis lengkungnya. Namun untuk mempermudah, kita tambahkan garis titik-titik di atasnya membentuk trapesium. Selanjutnya, sisi kirinya yaitu X0 dan sisi kanannya itu X1. Lalu kita akan mencari luas satu trapesium. Sebelum mencari luas satu trapesium, kita harus mengetahui terlebih dahulu luas dari trapesium, yang mana adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, karena di sini tingginya bisa kita lihat bahwa tinggi sisi sejajarnya ada 2, yaitu kiri dan kanan. Yang mana kiri adalah X0 dan kanan adalah X1. Maka untuk luas satu trapesium dapat kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut. Integral batas bawah X0 sampai X1, Fx didekati H/2 dikali Fx0 ditambah Fx1. Karena persamaan yang kita temukan ini adalah H/2 dikali Fx0 tambah Fx1, bahwa ternyata persamaan ini sama dengan kaidah segi empat. Jadi untuk kaidah trapesium gabungannya, next. Jadi untuk kaidah trapesium gabungannya, yaitu untuk A sampai B itu, dia memiliki rumus yang sama dengan kaidah segi empat. Nah, rumus yang diperoleh adalah H/2 dikali F0 ditambah 2
dikali sigma dengan batas bawah 1 sampai N kurang 1 dikali F1 ditambah Fn. Dengan catatan bahwa Fr itu sama dengan Fxr dan anggota himpunan R itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai ke N. Next. Kaidah titik tengah. Pandang sebuah pias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis yaitu X sama dengan X0 ditambah H per 2. Bisa kita lihat pada grafik yang mana untuk sisi kiri adalah X0 dan sisi kanan adalah X1. Lalu kita tambahkan titik tengahnya yaitu tinggi tengah-tengahnya X0 ditambah H per 2. Untuk mencari luas satu piasnya, jika tadi kita menggunakan dua tinggi sejajarnya yaitu Fx0 dan Fx1, maka untuk luas satu pias ini berdasarkan kaidah titik tengah, kita cukup mengambil tinggi tengah-tengahnya yaitu X0 ditambah H per 2. Maka persamaan yang bisa kita peroleh yaitu integral batas bawah X0 sampai X1 Fx dx didekati H dikali Fx0 ditambah H per 2 atau bisa kita peroleh persamaannya yaitu H dikali Fx 1 per 2. Next. Selanjutnya, ini adalah grafik untuk keseluruhan dari A sampai B. Nah, untuk keseluruhan dari A sampai B pada kaidah titik tengah ini, kita ubah atau kita bentuk persegi panjang. Namun untuk sekarang ketinggiannya itu di tengah-tengah pias. Maka kaidah titik gabungannya untuk A sampai B itu adalah sebagai berikut. Integral batas bawah A sampai B Fx dx didekati integral batas bawah X0 sampai X1 Fx dx ditambah integral X1 sampai X2 Fx dx dan seterusnya sampai integral dengan batas bawah Xn kurang 1 sampai dengan Xn Fx dx. Maka persamaan yang bisa kita dapat yaitu H dikali Fx 1 per 2 ditambah H dikali Fx 3 per 2 ditambah H dikali Fx 5 per 2 ditambah H dikali Fx 7 per 2 dan seterusnya sampai dengan H dikali Fxn dikurang 1 per 2. Persamaan tersebut bisa kita ubah, bisa kita sederhanakan menjadi H dikali F1 per 2 ditambah F3 per 2 dan seterusnya sampai dengan Fn dikurang 1 per 2. Sehingga rumus yang kita peroleh adalah H dikali sigma dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas N kurang 1 dikali Fi ditambah 1 per 2. Yang dalam hal ini dengan catatan bahwa XR ditambah 1 per 2 itu sama dengan A ditambah R ditambah 1 per 2 dikali H dan FR ditambah 1 per 2 sama dengan F dikali XR ditambah 1 per 2 dengan anggota himpunan R-nya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai ke N kurang 1. Terima kasih, kita masuk dalam contoh soal. Nah, di sini soalnya hitunglah integral dari E pangkat X dx dengan batas bawah 1,8, batas bawah 1,8 dan batas atasnya 3,4 dengan kaidah trapesium. Nah, di sini ada diketahui H sama dengan 0,2 dan gunakan 5 angka bena. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa fungsi integrannya itu sama dengan fx-nya itu sama dengan E pangkat X. Di sini E pangkat X. Maka hal yang kita lakukan berikut adalah menentukan jumlah pias. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk menentukan jumlah pias, rumusnya itu B kurang A per H, di mana B ini merupakan batas atas 3,4, ini B, dan 1,8 ini merupakan A. Maka kita substitusikan nilainya 3,4 dikurang 1,8 per H itu 0,2, maka hasilnya itu 8. Nah, untuk berikutnya kita akan membuat tabel data diskrit. Nah, tabelnya sebagai berikut. Di sini R0 itu kita akan buat R-nya hingga 8 karena kita dapat jumlah piasnya itu 8.
Nah, untuk 0 pertama, XR, mengapa dapat 1,8? Karena kita berpatokan pada nilai A. Nah, ini untuk FXR, kenapa dapat 6,050? Itu karena 1,8 ini disubstitusikan ke E pangkat X. X-nya diganti 1,8. Sehingga dibulatkan hasilnya 6,050. Dan yang kedua ini R-nya 1. Kenapa ini dia jadi 2,0? Karena itu ditambah dengan H. Di sini H 0,2. Jadi 1,8 ditambah 0,2 itu 2. Dan seterusnya ditambah 0,2 sama dengan di sini R-nya 2 jadi 2,2 hingga sampai R-nya 8 di sini. XR-nya itu 3,4. Tinggal disubstitusikan ke E pangkat X, hasilnya 29,964. Kita lanjut untuk menentukan nilai integrasinya. Seperti yang sudah dijelaskan, rumus yang digunakan itu H/2, di mana dikali dalam kurung F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 dan seterusnya ditambah 2F6 ditambah 2F7 dan ditambah terakhir dengan F8. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai H itu ini 0,2 dan kita tinggal substitusikan F0-nya itu tadi sudah didapat ini 6,050. Di sini juga F1-nya di sini 7,387 dan seterusnya hingga F8. F8 29,964 di sini. Nah, jika dijumlahkan dan dikali 0,2 dan dibagi 2, hasilnya 23,994. Nah, untuk nilai integrasi sejati di sini kita tinggal memasukkan batas atas dan batas bawah. Batas seperti ini, kita bisa lihat di slide seperti ini. E pangkat 3,4 dikurang E pangkat 1,8. Hasilnya 29,964 dan dikurangi 6,050. Hasilnya kita dapati 23,914. Selanjutnya kita masuk pada galat metode-metode Pias. Rumus galat sendiri kita didapatkan dari E sama dengan I dikurang I aksen. Dalam hal ini, I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah integrasi secara numerik. Selanjutnya yaitu galat kaidah trapesium. Kita lihat pada gambar di sebelah. Untuk galat kaidah trapesiumnya itu, untuk galatnya itu dapat kita lihat pada yang ditunjukkan oleh tanda panah itu, di mana itu diberi tanda arsiran. Jadi sebenarnya pada galat ini tidak harus dihitung, karena itu di bawah daripada fungsi fx-nya. Tapi karena galat ini yang seharusnya tidak dihitung jadi dihitung, makanya disebutnya itu sebuah galat. Untuk rumusnya dari kaidah trapesium itu, E sama dengan integral fx dx dengan batas 0 sampai dengan h dikurang dengan h/2 dikali f0 tambah f1. Untuk galat satu buah Pias adalah dari rumus tadi, E sama dengan integral fx dx dengan batas 0 sampai dengan h dikurang h/2 dikali f0 tambah f1. Kemudian diuraikan fx dan f1. F1 sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan dari rumus galat tadi, E sama dengan integral f0 ditambah x f0 aksen ditambah 1/2 x kuadrat f0 double aksen tambah 1/6 x pangkat 3 f0 triple aksen tambah seterusnya dx dengan batas 0 sampai dengan h dikurang dengan h/2 f0 dikurang h/2 dikali f0 tambah h f0 aksen
tambah 1/2 H kuadrat F0 double aksen tambah seterusnya. Jadi didapatkan untuk integral dari F0 yaitu X F0 ditambah dengan integral dari X F0 aksen itu 1/2 X kuadrat F0 aksen, integral dari 1/2 itu 1/6 X pangkat 3 F0 triple aksen tambah seterusnya dengan batas 0 sampai dengan H. Dikurang dengan 1/2 dikali HF0 dikurang 1/2 HF0 dikurang 1/2 H kuadrat F0 aksen dikurang 1/4 H pangkat 3 F0 triple aksen dikurang seterusnya. Sehingga didapatkan batas bawahnya tadi 0, batas atasnya H, ubah X jadi H dikurang dengan ubah X jadi 0, karena batas bawahnya 0 berarti tidak usah ditulis karena hasilnya 0, jadi ditulis untuk batas atasnya saja H. Jadi ubah X-nya menjadi H, dapat HF0 ditambah 1/2 H kuadrat F aksen 0, tambah 1/6 H pangkat 3 F double aksen 0, tambah seterusnya, dikurang dengan yang tadi di atas tadi didapat, yaitu HF0 ditambah 1/2 H kuadrat F aksen 0 tambah 1/4 H pangkat 3 F0 triple aksen tambah seterusnya. Karena kita lihat di sini di bagian kiri ada HF0 dan dikurangi dengan kanannya HF0 juga, jadi habis. Terus ada 1/2 H kuadrat F aksen 0, itu di kiri, di kanan juga ada, jadi habis. Ya. Selanjutnya sisanya itu ada 1/6 H pangkat 3 F double aksen 0 ditambah seterusnya dengan 1/4, jadi dikurang 1/4 H pangkat 3 F0 double aksen. Sehingga didapatkan samakan penyebut jadi min 1/12 H pangkat 3 F0 double aksen tambah seterusnya. Jadi dapat ditulis bahwa galatnya ini didekati min 1/12 H pangkat 3 F double aksen T dengan interval T-nya 0 sampai dengan H. Jadi untuk galat satu buah pias ini dapat ditulis bahwa galatnya didekati O dikali H pangkat 3. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi di sini didapat untuk rumus galatnya, yaitu integral fx dx dengan batas atas H dan batas bawah 0, itu didekati H/2 F0 ditambah F1 ditambah O dikali H pangkat 3. Tadi kita sudah disampaikan untuk satu buah pias. Nah, untuk n buah pias atau jumlah buah pias atau beberapa buah pias, itu galat keseluruhan atau total adalah E total mendekati atau equals to minus H pangkat 3 per 12 dikali F0 double aksen ditambah F1 double aksen ditambah F2 double aksen tambah seterusnya sampai Fn double aksen. Nah, untuk persamaan di atas itu dia dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan, yaitu menjadi E total equals to minus H pangkat 3 per 12 sigma Fi pangkat N dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1. Dia menjadi minus H pangkat 3 per 12 F
F double aksen T untuk batas T kurang dari B lebih dari A. Mengingat untuk pas di awal tadi bahwa untuk rumus luas bias yaitu H sama dengan B kurang A per N. Maka untuk E totalnya itu equals to minus N H pangkat 3 per 12 F double aksen T. Karena H itu sama dengan B kurang A per N, maka kita ambil H, 1H dari H pangkat 3 untuk menghilangkan N. Jadi kita ambil H di H pangkat 3 dan disubstitusikan dengan B kurang A per N. Itu menjadi minus N dikali B kurang A per N dikali H pangkat 2 per 12 dikali F double aksen T. Baru menjadi min H kuadrat per 12 dikali B kurang A dikali F double aksen T. Sehingga menjadi OH pangkat 2. Ini OH pangkat 2 itu biasa ditulis untuk galat. Dan itu mengapa itu H pangkat 2? Karena di atas hanya itu kuadrat H pangkat 2. Nah, dengan demikian, kita dapat untuk rumus galatnya yaitu integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A itu sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 sigma dari Fi ditambah Fn untuk I sama dengan 1 sampai N kurang 1 ditambah OH pangkat 2. Selanjutnya yaitu galat kaidah titik tengah. Kita ketahui bersama untuk galat untuk satu buah bias adalah E sama dengan integral fx dx untuk batas atas H dan batas bawah 0 dikurang HF 1 per 2. Karena ini titik tengah maka F-nya itu 1 per 2. Nah, dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium yang sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa E equals to H pangkat 3 per 24 F double aksen T untuk T itu kurang dari H dan lebih dari 0. Jadi untuk galat untuk seluruh bias adalah E total equals to N H pangkat 3 per 24 F double aksen T untuk T kurang dari B lebih dari A itu menjadi H kuadrat per 24 dikali B kurang A F double aksen T. Itu kita hanya disubstitusikan seperti sudah tadi dijelaskan yaitu B kurang A per N untuk menghilangkan N sehingga menjadi H kuadrat per 24 dikali B kurang A dikali F double aksen T. Itu menjadi OH pangkat 2. Dengan catatan di sini kita bisa lihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah ini itu sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Dikembalikan kepada moderator.